Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya kelas 7 Square. Seperti yang tadi Pak Edi sampaikan ya, yang belum TKD nanti hari ini ya, jam 14.30, langsung kalian buka Google Classroom-nya ya, yang 3 orang tadi. Buka Google Classroom-nya, langsung ada di sana eh, list tugas TKD-nya ngapain gitu ya. Nanti tinggal langsung kerjain aja. Batas waktunya nanti sampai jam 15.15. Jadi jangan sampai terlambat ya. Atau misalkan memang kalau misalkan baru selesai Pak belajarnya jam sekian gitu ya sama guru ininya, sampaikan aja di kolom komentar di sana di Google Classroom-nya, baru mulai jam berapa gitu ya, nanti kalau dikasih toleransi gitu ya untuk waktu durasinya. Baik, anak-anak semuanya kelas 7 Square, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Pak Ugi hari ini akan lanjut lagi materi yang kemarin gitu ya. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke topik intinya, Pak Ugi akan liatin dulu pengumpulan tugas matematika yang kemarin ditugasin ya, yang hiburan sugro 2 dan 3 nih ya. Bentar, Pak Ugi presenting dulu di ini. Nah ini di Google Classroom ya. Nah ini yang TKD nanti yang susulan. Yang hiburan sugro dan 3, hiburan sugro 2 dan 3 ini yang sudah ngumpulin baru 7 orang, lihat. Baru 7 orang. Baru 13 deh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh 13 ya, sorry. Kebalik. 13 orang yang udah ngumpulin, 7 orang berarti yang belum ya. Yang belum adalah ayo bukan ya, Pak Abdul ini. Akmal ya yang belum, Akmal Abdullah, Atala, Dava, Gaisan, Danis, Nino, sama Razin ya. Baru 1 orang yang udah dinilai itu, Danis Fahri. Gitu ya. Jadi nanti yang sisanya ini Pak Ugi nyusul ya. Jadi batas deadline-nya itu tenggatnya hari ini ya, hari ini jam 12 malam. Oke, itu yang hiburan sugro 2. Terus hiburan sugro 3-nya, nah ini yang baru ngumpulin baru 8 orang. Sisanya nih ya, Akmal, Atala, Dava, Gaisan, Kevan, Nino, terus Arga, Rasid, Razin, Kevin, Safi, gitu ya. Yang dinilai baru Danis, baru 1 orang. Nah nanti silakan dikumpulkan ya, langsung dikumpulkan foto dan langsung kumpulkan. Tapi mungkin ada dari kalian yang memang masih, Pak ini belum ngerti saya yang ini, soalnya bingung gimana cara. Nah sekarang saatnya kita akan bahas soal yang nggak ngerti itu. Silakan kalian ajukan di pertanyaannya, Pak saya pengen dibahas nomor ini gitu ya. Nah, boleh, kita akan bahas aja hari ini, sekalian menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan bagi yang belum. Tapi nggak semua mungkin ya, nggak semua dicek satu-satu, ditungguin sampai selesai, karena kita juga punya agenda yang lain yang materi hari ini gitu ya, tentang bilangan pecahan gitu. Tapi Pogi lupa belum di absen ya, belum di absen, lupa. Kayaknya aku salah kirim ya, Dava. Nanti coba dicek ulang ya, kalau ada yang salah kirim nanti coba dicek lagi, terus di unsubmit juga bisa. Bapak tadi apa kemarin waktu Iki ngumpulin sempet apa salah hiburan sugro 2-nya kirim lagi. Oh gitu. Padahal tempatnya apa hiburan sugro 3. Oh gitu, salah ngirimin di slotnya gitu ya. Nah, Iya. nanti dicek Terus lagi ya. cepet-cepet submit takutnya kalau udah kekirim ya nggak Nah, tahu sih. iya iya. Nanti dicek lagi, bisa di unsubmit tuh, di unsubmit, dihapus dulu, terus nanti diganti file di fotonya, terus kirimin lagi. Tadi hari ini udah di absen belum sama Pak Edi? Hari ini siapa yang nggak hadir? Atau Pogi absen lagi aja lah. Hampir semua. Oh ada semua ya? Oh ya udah. Pada nggak off, pada nggak on cam Pak. Ditanyain Iya. malah gak jawab. Nih, coba nyalain Aku kameranya udah dulu. on cam, Pak.
Udah. Coba Pak Ogi Tadi langsung. sempat ada kendala bentar. Nanti, nah gini nih ya, kalau misalkan kalian memang di rumah itu nggak bisa nyalain kamera, atau misalkan memang kendala jaringan di rumah atau apa gitu ya, sampein gitu ya, biar nggak menghindari suzon gitu ya, mungkin disangkanya, oh ini anaknya kemana gitu misalnya. Jadi, Salahnya saya harus ngisi jurnal, Pak. nah itu ya sampein aja gitu ya, nggak, Pak saya harus ini gitu, harus lagi ini, lagi itu, nah sampein aja ya. Di sini yang belum nyalain tuh Keivan ya. Terus Akmal Abdullah, coba Keivan, Akmal Abdullah hadir nggak? Bentar, Pak. Lagi. Bentar, Pak. Oh iya tuh, oke. Coba Pak Ogi cek lagi ke Arabi. Arabi, Ya, halo? Pak. Oh iya, nyalain kameranya tuh, nah, nyalain. Razir, Ya, Pak. Peluncuran. Rashid, Hadir, Bapak. ya nyalain kameranya coba. Nge-lag, Bapak nge-lag. Like, coba cek nyalain sebentar aja, udah itu langsung matiin lagi boleh. Pak Ogi pengen lihat Rashid. Oh iya, sip. Ya boleh matiin lagi. Terus Nino hadir nggak? Iya, Pak. Nyalain kameranya dulu, Pak. Tunggu, Pak. Nino teh kemarin, minggu kemarin atau pertemuan terakhir kemarin teh nggak ada di Pak Ogi. Emang nggak hadir. Apanya, Bapak? Tanggal 4 kemarin hari Rabu. Hadir aku, Bapak. Terlambat nggak? Iya, kayaknya lupa lagi. Kayaknya lupa lagi ya, ini mah terlambat berarti. Berarti hadir ya, tapi terlambat. Kuliahnya gitu, kalau di sini absennya masih kosong, oh berarti antara nggak hadir atau terlambat kayak biasanya. Karena kalau Pak Ogi biasanya absen tuh di awal-awal kalau misalkan nggak respon, ya berarti dikosongin dulu biasanya. Wisnu Faza, Wisnu bisa nyalain kameranya, Atala, Rasyad. Bentar Pak, webcamnya nggak bisa disambungin. Ada 2, Pak. Oh iya, oh Rasyad ada 2. Oh iya benar. Dava, Bapak bentar pindah ke laptop dulu, Pak. oh iya. Nah sama gitu ya, jadi pagi-pagi kita ya udah ready tempat belajar tuh, laptop, kemudian alat buku tulisnya, terus alat tulisnya, terus kemudian buku catatan, modul dan lain sebagainya itu udah ready pagi-pagi itu ya. Jadi udah, aduh nanti ini pagi-pagi repot ini itu ya. Itu diminimalisir nantilah ya, diminimalisir supaya nggak kerepotan pas mulai pembelajaran. Oke, oh ya, oke sekarang kita lanjut aja ke berdoa. Silakan dipimpin dulu sama KM-nya, Zia, Iya, Pak. Wildan. Tes. Ya, sok. Teman-teman, sebelum kita belajar MTK, angkat baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi wabda wa islami wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih Wildan udah mimpin doa. Raditu billahi rabbil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, seperti yang tadi Pagi bilang, kira-kira di tugas bulan Sugro yang kemarin ada yang mau ditanyain dulu atau enggak nih? Pagi tampilin dulu sekilas ya yang modulnya. Oke. Misalkan mau dibahas dulu Pak yang nomor ini misalkan, boleh. Bentar. Bulan Sugro 2 sama 3 ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini nih. Ini bulan Sugro 2 ya yang kemarin ditugasin. Mau yang mana yang mau dibahas atau ini nggak ada misalkan. Berarti udah bisa semua berarti ya. Ini level 3 hanya yang nomor B aja.
Terus hiburan Sugro 2, hiburan Sugro 3, level 1, level 2, ini semuanya, level 3-nya A, B, C. Ada yang mau dibahas dulu? Dari yang soal kemarin? Latihan kemarin? Nggak ada? Oh ya udah, kalau nggak ada, Pak Ogi bisa lanjut kalau gitu ya. Berarti Pak Ogi tunggu pengumpulannya maksimal hari ini ya, maksimal hari ini, karena nanti kalau di Google Classroom begitu terlambat ya cuma semenit juga tetap bakal ada notif terlambat atau late gitu ya dari si sistemnya gitu, dari Google Classroom-nya gitu. Nanti kalau misalkan memang ada yang kedepannya gitu ya, kalau misalkan memang ada yang mau ditanya, Pogi japri aja, karena teman-teman yang lain juga sama pada suka japri kok Pogi juga ya, insya Allah Pogi juga akan balas kalau ini pertanyaan-pertanyaan kalian di WA ya gitu. Kita lanjut ke materi aja. Jadi rencananya hari ini tuh Pogi tuh bahas materi lanjutan tentang bilangan pecahan ya di hari Kamis depan, hari Rabu depan. Biasanya kita itu belajar kelompok atau enggak kuis gitu ya, kuis pakai kuis kita rame-rame gitu, nanti diambil 10 besar dari sana yang dapat poin tambahan, sisanya akan Pogi masukkan sebagai nilai pengganti ulangan harian. Nah biasanya kayak gitu. Tapi karena besok libur ya, besok libur berarti ini Pogi tunda gitu ya, tunda nanti di pertemuan berikutnya aja, di pekan depan berarti ya, bahasannya tentang tentang bilangan pecahan desimal, bilangan bulat juga, sama bilangan pecahan nanti yang dikuiskan gitu ya, yang dikuis dibahas di sana. Rasyad gimana Rasyad? Mau ke toilet. Iya, langsung aja di kolom chat aja ya. Oke, terus hari ini kita lanjut ke bahasan bilangan pecahan. Silakan siapin alat tulisnya, buku catatannya, dan modulnya juga ya. Pogi akan presenting PPT-nya tentang bilangan pecahan. Bentar. Oke, screen. Nah, ini. Oke, kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bilangan pecahan ini sebenarnya di SD kalian udah pernah bahas ya, dibahas tuh beberapa level, kelas 4 kalau saya mulai dari kelas 4 SD, diulang lagi kelas 5 sampai kelas 6 juga masih digunakan gitu ya. Di SMP juga ternyata kalau lihat di textbooknya ternyata bilangan pecahan ada lagi gitu ya. Nah, hanya bedanya nanti mungkin kalian akan melihat juga bilangan pecahan yang nilainya negatif gitu ya. Jadi tambahannya itu, kemarin kita udah bahas yang bilangan bulat ya, dia terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, kemudian sama nilai angka 0 gitu ya. Itu bilangan bulat. Nah sekarang di bilangan pecahan juga nanti akan include juga ada bilangan negatif di sana di bilangan pecahan gitu. Oke, jadi dari kasus ini gitu ya, dari bilangan pecahan ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat asal usulnya dulu gitu ya, pada sejarah ini memang masuk ke hitungan-hitungan yang tua gitu ya. Buat bilangan pecahan itu ilmu yang udah lama pisan gitu ya, udah lama banget. Bahkan kalau misalkan kita telusur lagi di Sirah Nabawiyah gitu ya, di kehidupan zaman Rasul dulu, pecahan tuh udah ada konsepnya gitu ya. Pecahan tuh ada konsepnya dulu tentang setengah tuh gimana, sepertiga gimana, dan seterusnya gitu. Bahkan di Al-Quran juga, Allah tuliskan juga topiknya itu yang paling eksplisit, paling kelihatan tulisannya itu tentang hak waris di An-Nisa ayat 11 nggak salah atau berapa ya, Pogi agak lupa ayatnya. Jadi di sana tuh Allah tuh cerita tentang konsep bilangan pecahan yang pembagian warisan. Kalau misalkan orang tuanya meninggal,
nanti anaknya yang laki-laki kebagian sekian bagian, yang perempuannya sekian bagian, ada yang sepertiga, ada yang 2/3-nya, dan seterusnya gitulah ya. Mungkin nanti ini kalian bahasnya di PAI lanjutannya. Nggak tahu di SMP ada nggak ya buat waris. Kayaknya nanti SMA deh, kalau seingat Paugi dulu pernah belajar PAI itu SMA gitu ya. Tapi di sini nunjukin kalau misalnya bilangan pecahan ini tuh urgent gitu ya, maksudnya tuh urgent dan digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam penyelesaian masalah. Dulu memang di pas Asal Nuzul si ayat ini keluar, jadi konsep bilangan pecahan ini tuh tentunya harus dipahamin dulu gitu ya sama orang-orang di sana gitu, orang-orang Arab di sana waktu itu. Karena memang di sebelumnya terjadi perselisihan gitu ya. Ini gimana pembagian harta warisan misalkan. Ini pembagian harta warisan gimana, menurut ini mah gini, menurut ini gini. Nah, tentu kita patokannya ke keakuannya itu dari firman Allah gimana gitu, karena Allah Maha Adil gitu kan ya. Allah selesaikan masalahnya pakai konsep bilangan pecahan. Nah gitu, jadi makanya kenapa sih pecahan ini teh memang diajarinnya di dasar itu, di SD bahkan disampaikannya, karena memang urgensinya itu. Kita juga sering banget ngelihat bilangan-bilangan pecahan tuh waktu jualan itu misalnya, atau misalkan lagi bagi potong kue misalnya, atau bagi apa gitu ya, banyak banget gitu tanpa kita sadari. Nah sekarang kita urgensinya belajar tentang konsepnya dulu, kemudian operasinya gitu ya. Nanti juga ada beberapa konversi bilangan pecahan itu, ada bilangan pecahan campuran, biasa, sama pecahan desimal. Itu tuh kita akan coba ulas dulu gitu ya. Tapi kita coba lihat ke definisinya dulu lah, atau konsep dasarnya banget. Bilangan pecahan itu apaan gitu ya. Oke, nah kita lihat di sini animasi di sini nih ya, ada lingkaran. Kemudian lingkaran itu dibagi jadi 6 buah bagiannya. Ini tunggu animasinya bergerak dulu ya. Ini 1/6, 1/6, 1/6, terus kemudian di sini juga, bentar, di sininya juga di bawahnya. Nah ini 1/6, 1/6, 1/6. Jadi di sini tuh menyatakan satu dari keseluruhannya gitu ya, bagian itu satu bagian dari keseluruhannya itu totalnya ada 6 gitu ya. Jadi si pecahan ini tuh sebenarnya konsepnya itu bagian dari keseluruhan. Bagian ini dari keseluruhan totalnya itu berapa? Yang biasanya dilambangkan sama bilangan bulat, atas bawah itu harus bilangan bulat. Jadi kalau di Indonesia kita nyebutnya ada pembilang, ada penyebut gitu ya. Misalnya nih 1/2. Nah si pembilangnya itu yang mana? Yang atas, ingat-ingat ya. Ini istilah, nggak tahu lah, istilah orang Indonesia zaman dulu itu nyebutnya ini pembilang, satu lagi yang bawahnya itu penyebut gitu. Bilang ini nyebut gitu ya. Pokoknya yang pembilang tuh yang atasnya, bawahnya itu penyebutnya. Nah di sini kalau misalkan kita lihat ya di potongan lingkaran ini 1/6, 1/6, 1/6, ternyata kita bisa operasikan jumlah gitu, kita bisa gabungkan kayak yang warna merah ini nih. Jadi ini kan terdiri dari 1/6 bagian, 1/6 bagian, 1/6 bagian, 1, 1, 1, kemudian dijumlahkan semuanya, ini bisa gitu ya. Jadinya 3 dari 6. Total segini tuh ada 3 buah bagian dari total keseluruhannya itu 6. Atau kita bisa ringkas lagi jadi 1/2. Nah, ini dari mana? 1/2, 3/6 buah jadi 1/2. Kita kenal istilahnya tuh diperkecil dulu tuh ya di SD itu, diperkecil atau disederhanakan gitu ya gitu. Nah kita coba lihat di sini nih kasus Robert dulu. Ini Pak Ogi ilustrasikan pakai contoh kontekstual yang mungkin kalian pernah alamin gitu ya. Di sini tuh ceritanya gini. Robert beli kue bolu katanya tuh, yang nggak ada bolong di tengahnya tuh, kayak gini lah ya ilustrasinya. Kemudian si kue ini tuh dipotong jadi 8 bagian. Nah ini ya, jadi 8 bagian ini, kemudian si kuenya ini mau dikasihkan ke 2 temennya, teman dekatnya, best friendnya ini, yaitu Tinat dan Dinut namanya. Tinat dapat 3 potong. Ya ini 1, 2, 3, ini 3 potong. Kalau gitu lupa gambarinnya di sini. Ini 1, 2, nah ini 3 potong, ini buat yang Tinat gitu ya misalnya. Terus kemudian yang Tinut dapat 4 potong.
1, 2, 3, 4 yang ini misalnya. Yang ditanya, kalau misalkan kita jadikan ini sebagai konsep bilangan pecahan, berapa bagian kue yang dimiliki oleh Tinat? Berapa bagian yang dimiliki oleh Tinut? Nah, coba ada yang tahu jawabannya kalau misalkan yang Tinat berapa bagian, yang Tinut berapa bagian? Boleh resen atau ketikin di kolom komentar. Yang Tinat dulu deh, Tinat berapa per berapa bagiannya? Tadi Tinat tuh dapat 3 potong. Keseluruhannya ini ada 8, berarti berapa per berapa? 8/3. Oke, kata Iki 8/3. Yang lain ada? 3/8. 3/8 sama 4/8, Pak. Coba siapa dulu nih? Tadi saya, Oh, Kevin. Raditya 3/8 yang 3/8 yang Tinat ya. Ya. Oke. Tadi kata Iki 8/3, kata Dit berapa? 3/8. Yang lain ada lagi? Gak apa-apa, sama juga. Ini kata Virus Faiz, Tinut 4/8. Ini yang Tinat dulu ya. Udah Tinut aja. Yang Tinat 3/8. Apaan, Pak? Kenapa? Siapa nih? Saya baru datang Siapa? Rasyad? dari toilet. Oh iya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Tadi kalau misalnya yang kasus Tinat itu, kan dia dapat bagian tuh 8 ya. Dapat bagian tuh 3 ya. Oke, kalau gitu 18-nya ini 3. Yang siapa? Tinat ya. Yang Tinat tuh dapat 3 bagian. Nah, ingat kalau pecahan itu konsepnya adalah bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan. Nah, bagian Tinatnya itu tadi dapat berapa? Dapat 3 kan ya? Dapat 3. Total keseluruhannya ada berapa? 8. Nah, berarti jadi Tinat ini bagiannya adalah 3/8-nya dari si total ini nih, total potongan kuenya. Gitu ya. Jadi bagian dari keseluruhannya. Keseluruhannya ada 8. Sekarang kalau misalkan Pogi tanya lagi yang Tinut, berarti yang Tinut berapa bagiannya? Tinutnya dapat 4 tadi tuh. Jadi Ya, 4/8. 4/8. Nah, gini ya. 4/8. Pak, saya bilangnya 1/2, Pak. Oh, dari mana 1/2? Dibagi katanya tuh ininya tuh ya. Diperkecil. Bisa juga ya. Ini diperkecil. Dibagi 4. Ini dibagi 4 ya. Masih ingat ya saya? Disederhanain. 1/2. Ini boleh juga. Kok bisa sih ini yang 4/8 itu sama nilainya kayak 1/2? Nah, kita coba lihat di ilustrasi yang selanjutnya nih. Kenapa bisa angkanya beda, tapi kok nilainya sama itu? Kenapa bisa dibilang 4/8 itu sama dengan 1/2 nih? Nah, alasannya di sini nih. Nah, ada konsep pecahan senilai. Coba kita lihat ilustrasinya nih. Nih, Pogi ada gambar kayak balok gitu ya, atau balok yang dipotong-potong begini. Terus kemudian ini dibagi 2 gitu ya, hitam sama ini. Terus ini baginya 4, ini baginya 6. Kalau kita nyatain ini sebagai bilangan pecahannya, yang Wildan mau hitam ke sama yang toilet. putih ini, ya langsung aja Rasyad. Ini sama ini 1/2 kan ya, bagiannya yang hitam dari keseluruhannya itu totalnya 2 kan ya. Ini 1/2 yang pertama ini nih. Kalau yang ini berapa berapa? Yang tahu? 4. Itu 2/4. Ah, 2/4 ya. 2, ini 2, yang hitamnya ada 2 ya. Dari keseluruhannya itu totalnya ada 4. Ya, makanya di sini tulisnya 2/4. Yang ini berapa? 3/6. 3/6. 3/6. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ini 1/2, 2/4 sama 3/6 itu senilai mereka tuh. Kenapa bisa senilai? Lihat aja gambarnya nih. Yang setengah ini daerahnya segini gitu ya. Kalau lihat yang ini 2/4, oh ternyata 2/4 sama sebenarnya dari ini, cuman dia dikepotong aja di sininya. Tapi kalau digabungin sama aja bagiannya, daerahnya sama. Gitu juga sama yang ini nih 3/6. Jadi ini daerahnya sama meskipun si angkanya si angka di sini itu beda.
Nah, makanya yang pecahan senilai ini kita bisa simpulin gitu ya, meskipun si angkanya beda gitu ya, bisa jadi dia itu senilai gitu, nilainya itu sama gitu ya, setengah sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 gitu ya. Kalau misalkan kita mau cari pecahan senilainya yang lain gitu ya, misalkan yang tadi 3/8 atau 4/8 yang kasusnya tinat-tinut gitu ya, jadi tinggal kalikan atau membagi bilangan pecahan tersebut dengan bilangan yang sama selain 0. Ini nih, Pak Ugi coba ilustrasiin lagi yang tadi ya, yang Bapak tulisnya ini nih. Oke, tadi kalau misalkan yang tinat kan ya 4/8 ya asalnya, bagian itu 4/8. Oh, kita bisa sederhanain pakai pembagian, kita membagi dua angkanya ini 4 sama 8 ini dengan bilangan yang sama, yang bisa membagi habis si dua angka tersebut dibagi sama 4 misalkan gitu ya. Ini bagi 4 lagi. 4 bagi 4 kan 1, 8 bagi 4 2 gitu. Kita bisa lihat di sini si 4 sama 4/8 ini sama yang 1/2 nilainya gitu ya. Senilai dia. Karena yang tadi gitu bisa jadi ilustrasinya bisa kayak gini juga sama, meskipun kepotong-potong daerahnya, tapi kalau misalnya kita gabungkan ternyata daerahnya sama gitu ya. Makanya ini kita bisa simpulin 4/8 itu senilai sama setengah. Pak, kalau yang ini gimana yang 3/8? Kita bagi misalkan 3/8-nya itu dibagi dengan 3 misalkan. Biar adil kan atas bawah dibaginya sama ya, yang atas bagi 3, bawahnya juga bagi 3. 3 bagi 3 ini 1. 8 bagi 3, oh nggak bisa. Bisa sih dipaksa gitu ya, jadi 2, nah, kalau di pecahan, bilang pecahan biasa, angka di sininya ada koma-koma itu nggak boleh. Dia bukan termasuk bilangan pecahan, berarti ya, bilang pecahan biasa itu bukan. Nah, terus kalau misalkan nggak bisa dibagi gini, gimana kalau misalkan kita mau cari pecahan yang senilai sama dia? Ya tinggal kalau bagi nggak bisa berarti dikaliin aja gitu. Kita mau kaliin sama angka yang berapapun terserah. Misalkan kali 2. Kalau yang di atas dikaliin 2, bawahnya juga harus kaliin 2 ya. 3 kali 2 6. 8 kali 2 16 gitu. Nah, ini senilai 6/16 sama 3/8 itu senilai juga. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau cari tahu pecahan yang senilai sama suatu pecahan biasa gitu ya, kalian tinggal kaliin atau membagi gitu ya, pembilang si penyebutnya dengan angka yang sama gitu ya, si pecahan senilai ini. Terus, nah sekarang kita coba bandingkan pecahan, misalkan mana yang lebih besar antara ini sama ini gitu. Misalkan ada pecahan 2/3 sama 3/7. Tapi sebelum ke sini, Pak Ugi coba sampaikan dulu ke yang sederhana aja dulu. Dulu kalau misalnya bilangan bulat, kalau bilangan bulat nih ya, kita mau bandingin 3000 sama 2567, mana yang paling gede nilainya gitu. Ya udah jelas yang 3000 kan ya. Ini udah dibahas kemarin ya, kenapa alasannya. Jadi kalau misalkan bilangan bulat mah gampang bandinginnya. Tapi kalau pecahan gimana? Nah, kalau pecahan, ini bilangan pecahan ya. Misalnya ada pecahan 3/5 sama 4/5 misalnya. Mana yang paling besar nilainya, 3/5 atau 4/5? Nah, yang perlu kita lihat terlebih dahulu ya, yang perlu kita lihat fokusnya di awal, kalau misalkan mau bandingin pecahan ini sama ini mana yang paling besar nilainya, lihat si penyebutnya dulu. Pastikan mereka sama dulu. Nah, ini sama dulu. Kalau misalkan udah sama, kalian tinggal fokus ke yang atasnya. Si pembilangnya. 3 sama 4. Kita bandingin 3 sama 4 lebih besar mana nilainya? Oh, lebih besar yang 4 ya, udah jelas gitu. Jadi kesimpulannya kalau misalkan penyebutnya sama, kita tinggal bandingkan si atasnya aja atau si pembilangnya aja, nilainya mana yang paling gede gitu. Sekarang kalau misalnya penyebutnya beda,
Kayak yang tadi, kasus tadi. Apa? 2/3 sama 3/7. Nah, gini misalnya. Ini beda, lihat kalau misalkan kita lihat yang penyebutnya di 3, yang ini 7, ini beda. Kalau misalkan beda, berarti kita harus samakan dulu si penyebutnya. Samainnya gimana caranya? Kalian tinggal kalikan. Biasanya Pogi kaliin aja langsung si penyebutnya. 3 sama 7 dikaliin. Oh, berarti jadi 21. Berarti di sini 21. 7-nya kaliin 2, berarti di sini 14. 3/7-nya kaliin 3, dikali silang gitu ya. Ini ngatur. Ini jadi 9/21. Nah, ini si 14/21 tuh asal usulnya tuh dari 2/3 ya. 2/3 sama 14/21 ini senilai. 3/7 sama 9/21 juga senilai. Kenapa kita ubah dulu? Biar penyebutnya sama nih ya. Nah, udah sama kayak gini, kita tinggal bisa bandingkan mana yang paling gede gitu ya. Oh, udah jelas sih 14 yang lebih gede daripada 9 ya. Berarti yang paling besar antara 2/3 sama 3/7 adalah yang 2/3 gitu jawabannya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau membandingkan bilangan pecahan, syarat yang utamanya itu adalah samain dulu si penyebutnya. Kalau penyebutnya udah sama, si pembilangnya kita tinggal bandingkan. Gitu ya. Sampai sini dulu, ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, berarti Pogi coba kasih nih ya. Silakan yang bisa jawab langsung raise hand aja. Pertanyaannya, manakah yang paling besar nilainya gitu ya? Antara misalnya 2/5 dengan 1/4. Nah, mana yang paling besar nilainya? 2/5 sama 1/4. Yang tahu atau yang pengen nyobain boleh raise hand ya. 2/5, Pak. 2/5 siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Dava, boleh Dava dijelasin gimana caranya biar tahu kok bisa 2/5 yang paling gede. Gimana Dava? Boleh di unmute. Karena apa? Nggak tahu. Suaranya kecil. Pogi gak dengar. Halo Dava. Iya. Nah, Dava tadi bilang 2/5 apa yang paling gede? Iya. Nah, kenapa bisa jawab 2/5? Gimana caranya? Karena yang di 2/5 Karena yang itu angkanya apa? Gimana? Oh, suaranya kecil banget ya, kedengaran Pogi. Coba yang lain aja jelasin coba. Ya, coba yang lain deh. Ada lagi yang jawab? Saya aja. Oh, boleh. Gimana? Jadi kan biar bisa dibandingin itu kan Biar bisa harus sama ya. Ya, Yang angka di bawahnya itu harus sama. Nah, cara disamainnya itu kan dikali ya. Nah, Iya. itu kan udah 5 sama 4. Iya, dikaliin ya. KPK-nya itu 20 kan. Nah, Sip. jadi yang di atasnya tinggal dikali aja sama yang Ini 20, ini 20. Terus yang di atas ini dikaliin sama yang di bawahnya kayak kali Gini silang ya? lah gitu. Iya. Ya. 4 kali 2 berapa? 8. 8. Yang ini juga sama gitu ya? Iya. Jadi berapa? 8/20 sama 5/20. Oke, nah sekarang udah sama nih. Berarti yang paling besar adalah 2/5. Iya, 8/20 ya.
alias si 2/5 tadi ya, si 2/5 ini yang paling besar nilainya antara 2/5 dengan 1/4 yang paling besar nilainya adalah yang 2/5 gitu ya. Jadi samain dulu si penyebutnya, terus kemudian kali silang, lalu bandingkan gitu ya, di pembilangnya manakah yang paling besar nilainya gitu ya. Oke, terus kita lanjut ke yang berikutnya. Tadi kalau kita tambahin dulu yang Rasyad ya poinnya. Rasyad. Oh, ini nih. Atau Karim ya. Karim udah banyak pisan di sini 12. Dava juga tadi tambahin deh. Gak apa-apa lah meskipun enggak terlalu kedengeran udah bilang. Oke, kita lanjut ke yang bacaan berikutnya. Nah, sekarang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Gimana cara ngubah 14/3 menjadi pecahan campuran? Pecahan campuran ada yang tahu nggak kayak gimana sih pecahan campuran? Tahu Pak, kayak Campuran antara pecahan sama bilangan bulat. Wah, mantap. Siapa barusan? Hanif Hanif. tadi. Hanif ya? Oh iya, Hanif. Oke, gabungan 2/3 antara bilangan dua, bulat bukan sih. sama yang pecahan gitu ya. Nah, misalnya contohnya nih ya. Contohnya 4/2/3. Nah, iya gitu. 4/2/3 boleh lah ya. Nah, ini seperti yang tadi Karim bilang, 4/2/3. Bukan jawabannya. Jadi ada angka yang besar, yang bilangan bulat gitu ya, sama yang ini di bersanding gitu ya, berdempetan nulisnya. Atau misalnya 13/1/3, nah, kayak gini ya, ini pecahan campuran contoh-contohnya. Nah, sekarang gimana sih cara ngubah pecahan biasa yang 14/3 menjadi A kali C tambah B per C, ya. ya, wah udah pakai rumus ini ya. Udah rumus pakai A B C I. Ya, kalau pagi gini, nih lihat ya, di 14/3 ini kita cari perkalian 3 ya, perkalian 3 buat ngisi di sini gitu ya, angka berapa yang mendekati dengan 14. 3 kali berapa yang mendekati 14? Oh, 3 kali 4. Ya, 3 kali 4. Kenapa 3 kali 4? Kalau hasilnya 12. Kalau misalkan 3 kali 5 udah kelebihan. 3 kali 5 udah 15, lebih dari 14 ya, jadi nggak boleh. Jadi kita ambil yang 4 ya. 3 kali 4 12. 12 biar jadi pas 14 berarti tinggal tambahin 2 gitu ya di atasnya, sehingga jawaban dari 14/3 jadi pecahan campuran. Oh, berarti 4/2/3 gitu ya, ini pecahan campurannya gitu ya. Jadi 3 kaliin sesuatu bilangan gitu ya, 3 kali 4 gitu, kemudian nanti kurangnya tuliskan di sini kurang berapa. Oh, kurangnya 2 gitu ya, berarti tulisin angka 2 di sananya. Kita coba lagi, misalnya 5/3 misalnya. 1/2/3. Oh, langsung ya. 3 kali berapa yang mendekati 5? 3 kali 2 melebihi ya, jadi 6 gitu. Berarti jangan 2, berarti kaliin 1 ya. 3 kali 1 3. 3 tambah berapa biar jadi 5, tambahin 2. 3 jadi 1/2/3 gitu ya. Coba kalau misalkan ini dijadiin pecahan campuran 1/3 nih. Jangan 1/3. 1/5 jadiin pecahan campuran. Coba ada yang bisa nggak? Nggak bisa lah. Nggak bisa, Pak. Nggak bisanya kenapa? Kecuali Kan dibalik. yang dibalik. Iya sih, kalau dibalik doang bisa. Iya, jadi Jadi gini. pecahan campuran jadi pecahan bulat, jadi bilangan bulat. Jadi bilangan pecahan campuran ya, dia dari pecahan biasa, syarat jadi dari pecahan biasa ke pecahan campuran ini harus si pembilangnya selalu lebih besar dari yang penyebutnya. Lihat nih, atasnya itu harus selalu lebih besar dari yang bawah. Gitu ya nih. Tadi 5/3. Terus 14/3. Sedangkan yang ini dia mah atasnya 1 gitu ya, lebih kecil daripada 5 ya. Ini nggak bisa dijadiin ke pecahan campuran kalau misalkan si pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Mau dipaksa sekalipun nggak akan bisa. Coba kalau misalkan 7/2 bisa nggak di pecahan campuran? Bisa, karena si angka 7-nya lebih besar dari bawahnya gitu ya.
1/2 bisa nggak? Nggak bisa, soalnya 1 lebih kecil daripada 2. Jadi ini nggak bisa jadi pecahan campuran. Gitu ya. Jadi caranya yang tadi ya, kalau pecahan campuran. Sekarang kalau misalkan dibalik, gimana kalau misalkan pecahan campuran diubah ke pecahan biasa? 1/5/7. Nah, gimana cara ngebalikin lagi dia ke pecahan? 7 kali 1 tambah 5. A kali C tambah B per C. Nah, gini ya. 1/5/7. Nah, gini ya. Caranya adalah dengan ini tetap 7 ya. Si penyebutnya akan selalu sama dengan yang awalnya. 7 kali 1, 7. 7 tambah 5. Jadi di sini kaliin, ini tambah 7 kali 1, 7. Tambah 5 jadi 12. Selesai. Gitu. Jadi 7 kali ke atasnya tuh kaliin dulu, terus sudah dikaliin baru ditambahin. Gitu ya. Contoh lagi misalnya. Pakai hitam misalnya. 2, 1/3. Ya udah, berarti ini bawahnya tetap 3 ya. Bawahnya tetap 3. Terus kemudian tinggal ngisi yang atasnya sini berapa nih? Tinggal ini kaliin 2/3, 3-nya kaliin ke 2, terus tambahin ke 1. 2 kali 3, 3 kali 2, 6. 6 tambah 1 jadi 7. Gitu. Ya, gitu ya. Ini masih nge-review materi SD. Jadi sekalian mengingat kembali, barangkali memang dulu masih bingung-bingung, sekarang mudah-mudahan bisa tercerahkan ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain atau Pogi kasih jeda waktu dulu ya? Kita coba spin wheel. Pogi akan kasih soal. Spin wheel Pak, biar ya, seru. Ya, biar kan kita tuh harus jeda ya. Kelas 7 itu jeda belajarnya itu setiap 21 menit sekali. Jadi kalau misalkan melebihi itu, suka jadinya fokusnya tuh kemana-mana. Nah, itu khawatir terlewatnya. Kita jeda dulu pakai spin wheel ya. Sekalian ngobrol-ngobrol santai dulu. Belum materinya lanjut. Kalau kasih soal 5, 3 per 3 per bentar, dulu. 3 per 6. 2 no. per 5 5. 10 10. per 5. Nah, yang lain diam dulu ya. Pogi spin dulu. Pogi spin wheel dulu. Nanti siapa yang kebagian ini menjawab gitu ya. Nanti ini jawabannya berapa gitu ya. Tuh gedean deh kita. Jangan 9. Kamu ngitung apa nih? 5 aja. Enggak. 3/5 ya. Kita coba spin wheel siapa yang kebagian buat nilai ini. Bakso. Mikrofon dan bukan ini, spin wheel mah ini. Ini nama dimatiin mic-nya. Lah kenapa jadi Pogi dimatiin mic-nya. Emang kedengaran suara Pogi dari tadi? Bukan Razin. Hanif. Oh iya. Set. Nah, ini nama-nama kelas 7 square ya. Siapa yang kebagian dapat rezeki ya. Ini kalau bisa jawab atau berani jawab langsung poinnya 3 ya. Kalau spin wheel gini. ada yang kabur? Kayaknya ini mah ke Rashid ini mah. Rashid. Rashid ada Rashid, halo. Namanya tuh nanggung saya. Pak. Hah? Izin ke toilet. Izin ke toilet. Oh, Akmal. Ada Rashid? Rashid kalau nggak bisa berarti nge-lag, Pak. Oh gitu. Nah, sayang banget nih kebagian ini nih. Indi komkah. Tapi ada di sini Rashid. Ini di handphone gimana sih caranya ngeliat nama-namanya? Gak bisa, Itu Pasti bisa Bapak. Itu berapa lain gitu. Ada tulisan lainnya, Pak. Soalnya apa di handphone tuh lebih disimpelin numpuk di suatu tempat. Iya, ini lihat nama-namanya gimana tadi caranya? Di kiri bawah. Di kiri bawah, terus? Itu ada tombolnya 19 other. Kanan 19 others. Gitu. Pencet yang 19 lainnya gitu. Oh iya. Ya. Sip. Rashid mana Muhammad Rashid? Nggak ada ya.
Nah, ya udah Berarti coba spin lagi lah. ini IndiHome bermasalah. Ya udahlah. Close lagi. Yang kebagian jawab pertanyaan ini. Oh, Kevin. Tuh, selalu deket saya, tapi gak pernah ke saya. Hanif tuh pinter MTK, jadi dia gregetan. Iya. Yo, akhirnya nggak dapat, please gak dapat. Ada nih Kevin. Nah, Ada. Kevin. Nah, Tadi apa pertanyaannya? nah ini nih pertanyaannya. Kalau misalkan 3/5 mau dijadiin pecahan biasa, jadi berapa? Tunggu. Nih hintnya nih, hint. Oh, itu 28/5. Oh, gimana tuh cara dapetinnya? 5 kali 5 tambah 3. Berapa? 5 kali 5 kan 25 tambah 3 28. Pernya? 5. Oke, pernya tetap 5 ya. Jadi ngikutin yang si asalnya tadi ya. Ininya 5 gitu ya. Sip, Wah Pogi langsung tambahin poinnya ya. Seperti yang tadi Pogi janjiin. Ini Kevin ya. Tuh langsung 5. Ininya langsung dapat 5 poin. Gitu ya. Jadi pengubahan pecahan campuran ke pecahan biasa ke campuran ya kurang lebih kayak gitu ya, bisa diingat-ingat lagi. Nanti kita coba juga ke pecahan desimal, tapi ini di pertemuan berikutnya aja ya. Di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas yang pecahan desimalnya. Jadi di sini kita fokus ke pecahan biasa sama campuran aja dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini mah yang tadi ya, skip aja dulu. Oh, harusnya tadi ini ya. Ubahlah pecahan ini ke, udahlah, tadi udah kelewat. Nah, sekarang ini nih ya, operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nah, ini nih, jadi yang sering banget kalau ditemuin kesulitan di topik ini nih, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, termasuk yang kemarin di TKD juga ada yang memang kesulitan gitu ya, ada yang nulisin nggak ngerti Pak, terus ada tulisin lupa lagi, ya macam-macam lah ya, ada yang dikosongin malah ya, ada yang jawabnya tuh kemana-mana gitu ya. Jadi sekarang coba perhatikan benar-benar bahasan sekarang, operasi penjumlahan pengurangan pecahan biasa. Oke, kita coba dari kasus-kasusnya dulu. Oke, mulai dari yang penjumlahan aja dulu ya. Ada kasus yang pertama ini 2/5 tambah 4/5. Jadi yang Pogi sering temuin dulu di anak-anak kelas 7 nih ya. Dulu ada yang pernah gini jawabnya tuh. Nomor 1 nih, 2/5 tambah 4/5. Nah, dia jawabnya gini. Oh Pak, ini kan ditambahin. 2 tambah 4, oh berarti jadi 6 Pak. 5 tambah 5 ya 10. Wah, ngarang ini ya. Jadi ini keliru yang kesekian lah ya. Jadi sering banget ada yang kayak gini gitu ya. Mungkin kalian juga pernah lihat teman yang pas jumlahin pecahan Juga sering gitu ya. Pak waktu ngerjain soal. Nah ya gitu ya. Jadi kalau dikasih waktu yang mepet biasanya gitu. Oh iya. Soalnya suka lupa gitu Pak, kurang itunya. Pak sebenarnya. Suka lupa. Kenapa? Ya, suka lupa ya. Jadi mengerjain tanpa kesadaran gitu. Iya, jadi ngarang aja ini tuh, oh ini tambahin gini aja. Padahal ini simpel banget ya. Jadi ya, Pak, kalau misalkan jujur aja waktu TKD, aku udah lupa lagi materi pecahan, jadi ya. Ya, kemana-mana aja yang penting jawab ya. Ya gitu. Jadi kalau misalkan untuk pecahan biasa yang penjumlahan ya, dan ini juga berlaku di pengurangan. Jadi kalian harus fokus ke penyebutnya dulu yang pertama nih. Ini sama ini. Ya. Pastikan mereka tuh sama dulu. Nah, sama Pak, di sini ternyata sama-sama 5 penyebutnya. Oh, berarti kalau gitu tetap yang bawahnya ini 5. Penyebutnya akan tetap 5, tinggal kalian jumlahkan atasnya nih. 2 tambah 4 jadi
6. Beres. Jadi gitu ya. Kalau misalkan kalian nemuin pecahan biasa, dioperasikan, dan kebetulan si penyebutnya sama, gitu ya, maka kalian tinggal jumlahkan atasnya aja. Nih ya, 2 sama 4-nya dijumlahin. Di atasnya doang. Jadi hasilnya adalah 6/5. Pak, saya udah belajar mengubah pecahan biasa ke campuran. Saya jadi pecahan campuran aja, Pak. Wow, boleh ya, boleh pisahan itu mah ya. Jadi si 6/5 ini Pak jadinya 1/5. Wah, udah master ini mah ya. Jadi ini boleh, yang 6/5 boleh, 1/5 juga boleh. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk yang basicnya, operasi penjumlah pengurangan pecahan biasa ini, pastikan dulu si penyebutnya sama. Kalau udah sama, tinggal jumlahin atasnya. Gitu ya. Nah, sekarang kasusnya, kalau beda gimana Pak? Nah, yang nomor 2 nih ya. Kalau beda gimana Pak? 3/4 sama 2/3 jumlahin hasilnya berapa? Coba perhatiin. Jadi yang pertama gampang ya, yang kedua nih sekarang. Yang kedua 3/4 tambah 2/3. Nah gini. Udah jelas di sini beda ya si penyebutnya. Yang satu 4, satu lagi 3. Ini beda. Biar sama gitu ya, kita harus kalikan mereka atau mencari KPK-nya yang tadi disebut sama Karim ya. Dulu di SD ada yang bilang gurunya cari KPK-nya 4/3 atau Pogi biasanya udah kaliin aja di sininya. Terserah kalian mau pakai cara yang mana ya. Kalau pagi biar sama dulu si penyebutnya ini ya. Biar bisa dijumlahinnya, samain dulu penyebutnya. Jadi biar sama, kalikan mereka berdua 4/3. Oh, 12 Pak hasilnya. Ini 12. Terus ininya kali silang lagi kayak tadi membandingkan pecahan ya. Nah, 3 kali 4. 3 kali 3, sorry. 3 kali 3 kali silang ya. Ini 9. Yang ini 4 kali 2, 8. Ya udah. Tinggal jumlahin aja atasnya. 9 tambah 8 berarti jadi 17/12. Selesai. Gitu. Jadi, kalau misalkan si penyebutnya beda, kalian kalikan dulu bawahnya. Terus kali silang, jumlahin, selesai. Gitu ya. Kalau misalkan si penyebutnya beda. Gitu ya. Jadi prinsipnya tuh sebenarnya kalian harus harus menyamakan dulu penyebutnya. Jadi kuncinya itu di penyebutnya dulu. Kalau penyebutnya udah sama, kalian mau jumlahin juga gampang gitu ya. Jumlahin atau dikurangin juga bisa gitu. Tanpa harus bingung ini gimana dulu. Tapi kalau misalkan beda, samain dulu dengan cara kalikan, kemudian kali silang gitu ya. Kita coba lagi misalkan yang lain. Yang beda lagi. Di sini misalnya 1/5 tambah 3/8 misalnya. Kita cek dulu pertama penyebutnya. Oh, penyebutnya beda Pak. Kaliin berarti kalau beda. Kalikan. Oh, jadi 40 gitu ya. Terus kali silang. 8 kali 1, 8. 5 kali 3, 15. Udah tinggal jumlahin. 23/40. Selesai. Gitu. Nah, jadi biasanya penyakit-penyakit yang muncul tuh biasanya gini. Saya tuh Pak ngerti pas diterangin. Sekarang ngerti, oh ya ini tuh gini, ini gini. Tapi pas ujian, lupa semuanya tuh. Ya Pak, besoknya lupa. Nah, iya gitu. Jadi pas dijelasin teh, Panik sendiri biasanya. nah kira-kira kenapa? Masalahnya itu apa? Kok bisa sih pas dijelasin ngerti? Oh ini tuh gini caranya. Tapi pas ujian mendadak lupa semuanya teh. Dulu teh bisa saya tapi lupa lagi. Hawanya Pak, hawanya menekan. Iya. Pertama, yang paling Suasananya. yang paling ngaruh berefek itu adalah kebiasaan sebelumnya, yaitu latihan soal. Ini yang faktor utama penyebab kenapa bisa kayak gitu. Kalau misalkan yang ilmunya kalian udah dapet tapi nggak diamalkan, biasanya tuh lupa. Jadi hilang aja itu semuanya tuh. Jadi nggak berkah. Jadi ilmu teh, makanya kata Islam ilmu teh harus diamalin tuh gini. Jadi udah ngerti ilmunya tuh langsung amalin. Mau ngajarin ke teman boleh, mau ngerjain latihan boleh. Pokoknya amalkan, pokoknya tebarin kebaikan-kebaikan itu biar nempel. Karena ilmu teh sebenarnya kata Imam Nawawi bukan di otak. Ini tuh self knowledge, tapi di hati katanya tuh. Jadi kalau misalkan hati kita bersih, kita melakukan rutinitas yang
latihan soal misalkan, rajin latihan soal itu semakin banyak kan, semakin terbiasa. Dapetin soal yang mirip lagi, mau jaraknya berapa hari kemudian pun masih ingat gitu. Itu yang dialamin sama siswa-siswa Pogi ya, yang sebelumnya tuh dia tuh punya sama gejalanya kayak gitu. Pas saya di SD sering banget dikasih soal itu banyak sama guru, tapi karena banyak itu teh saya jadi kebiasaan, jadi tiba-tiba apa sendiri gitu. Nah makanya ketika misalkan dikasih soal atau apa, semakin banyak kali ngerjain, semakin nempel si ilmu tuh. Jadi jangan bosan, misalkan kalau Pogi disampaikan di modul itu udah dikasih levelnya, udah lebih enak lagi ya. Yang mudah dulu kerjain semuanya, terus udah itu selesai, lanjutin yang level yang keduanya, itu beres, lanjutin level 3 dan seterusnya kayak gitu. Jadi bertahap. Nah mulai sekarang gitu ya, ketika kalian udah paham nih ilmunya, langsung latihan. Udah paham ilmunya, langsung latihan. Makanya guru-guru biasanya polanya gitu ya, udah ngasih materi, langsung kasih latihan soal. Udah ngasih materi, langsung kasih soal. Karena itu untuk memfasilitasi si kinerja otak kita tuh menganggap si informasi yang baru ini tuh sesuatu yang penting. Mirip kayak kalian ngafalin Quran gitu ya. Kalau misalkan udah hafal nih, hari ini misalkan udah hafal, kadang-kadang beberapa jam kemudian itu udah lupa. Makanya guru-guru Quran itu suka bilang, ayo murajaah dulu. Meskipun kita udah hafal, murajaah. Diulang terus. Nah itu tuh. Jadi pengulangan-pengulangan itu teh bisa bikin nempel terus. Gitu ya. Makanya nanti udah ini, insya Allah Poli akan kasih latihannya ya. Oke, lanjut lagi ke kasus yang ketiga. Tadi kalau misalkan kasusnya penyebutnya sama, tinggal jumlahin atasnya ya. Yang ini kalau beda samain dulu, terus kemudian jumlahin. Kalau misalkan ada campuran kayak gini nih, 1/5 tambah 3. Ini nih. Ada yang punya ide nggak gimana nih caranya? Yang nomor 3. 3. 3 itu 3/1 kan? Ah, benar. 3/1. Ya udah Jadi jumlahin tinggal tuh. kalian atau tinggal tambahin aja. 3/1 Iya, tambah nah. 1/5. Nah, jadi betul ya ini yang dibilang sama Pembilangnya ya. ditambahin. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ada angka bilangan bulat nih ya, bilangan bulat, kemudian di sininya tuh pecahan-pecahan, kalian tinggal manipulasi ininya jadi 3/1. Pak, emang boleh jadi kayak gitu 3/1? Boleh. Kenapa? Karena si pecahan itu maknanya itu adalah pembagian itu. Itu maknanya tuh 1/5 itu 1 dibagi 5. Yang ini ya. 1/5 itu 1 dibagi 5. Berarti ini juga sama nih. 3/1 itu 3 dibagi 1. 3 dibagi 1 itu berapa? 3 balik lagi kan ya. Nilainya sama berarti mereka. Kenapa ditambahin per 1? Supaya kita dapetin penjumlahan bilangan pecahan. Tadi nih ya, kita samain dulu penyebutnya, kalikan gitu. Ini 5 gitu. Terus kemudian kali silang 1 kali 1, 1. 5 kali 3, 15. Udah jadi 16/5 gitu. Atau jadi pecahan campuran Pak, 3 1/5 boleh juga. Ada yang punya trik lagi selain pakai cara trik yang barusan ya, 3/1, ada yang pakai trik ini. Kalau misalkan di sininya penjumlahan bilangan pecahan dengan bilangan bulat gitu, nggak usah repot begini katanya itu, langsung aja tempelin angkanya, ini jadi 3 1/5 selesai. Sama kan ya ini kayak ini gitu. Tapi trik ini hanya berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Penjumlahan aja ya, pengurangan nggak bisa. Hanya berlaku di penjumlahan aja. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini untuk yang kasus-kasus penjumlahan, fokus poinnya itu di penyebutnya gimana gitu ya. Nah, ini baru penjumlahannya, sekarang coba pengurangannya. Kasus keempat berarti. Kasus keempat. Misalnya 5/3 dikurangi, jangan 5/3 deh. 1/2 dikurangi 5/3, angkanya gampang-gampangnya dulu lah. Penyebutnya beda, samain dulu. 2 kali 3 berarti. Kaliin. Berarti di sini 6 ya. 3 kali 1,
3 kali silang ini ya, 2 kali 5 kurangi 10. 3 kurangi 10, oh ya berarti jadi negatif Pak, negatif 7/6 gitu. Jadi di pecahan juga ada yang nilainya itu negatif. Kayak ini ya, 3 dikurangi 7, ini negatif Pak, ya negatif 7. Jadi ini hasilnya adalah negatif 7/6. Penulisan tanda negatifnya ini boleh di atas kayak di atas ini kayak min 7/6 atau biasanya defaultnya tuh gini. Jadi si negatifnya itu di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah antara 7 sama Kemarin malah dijadiin mas desimal. boleh udah desimal juga ya. Negatif 0, sekian misalnya atau negatif sekian gitu ya kalau misalkan ini pengurangan. Kayak lagi lah yang kelima misalkan ya, misalnya 2 per berapa ya, 5/4 misalnya dikurangi 3/4 dikurangi 7/2 misalkan. Nah ini ada yang caranya itu ini kaliin gitu ya, yang biasa itu kaliin ini 8, kemudian kali silang ini 6, ini kurangi 28, hasilnya adalah negatif 22/8. Biasain kalau misalkan di sininya itu bisa kalian sederhanain atau diperkecil gitu ya, silakan perkecil atau sederhanain dibagi 2 misalkan ya, dua-duanya dibagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2, 11/4 gitu boleh. Atau misalnya pakai cara yang lain, ada yang pas saya pakai KPK yang 4/2 kan KPK-nya 4, boleh juga misalkan gini ya, ini cara yang KPK. Tadi itu soalnya 3/4 kurangi 7/2. Nah gini ya, saya pakai KPK Pak, ini 2 sama 4 itu KPK-nya 4 gitu. KPK-nya 4. Ininya udah tetap udah 4 ya, berarti ini 3-nya tetap. Terus si ini biar jadi 4 kaliin 2 atas bawahnya. 2 kali 2 4, terus 7 kali 2 berarti 14. Udah dikurangin jadi negatif 11/4. Itu boleh cara yang ini juga, cara KPK atau cara yang tadi yang kali silang itu. Gitu ya, ini operasi penjumlahan sama pengurangan. Fokus poinnya adalah si penyebutnya wajib disamain dulu. Sampai sini ada yang ditanyain dulu? Ini sebenarnya catatannya ada di modul gitu ya. Kalau misalkan mau lebih lengkapnya, kalian bisa baca di modul itu, atau misalkan kalian buat nyatet juga atau capture di sini gitu ya, biar nanti punya catatan ya, minimal di modul tadi gitu ya, sering-sering kalian baca atau latihan di sana gitu. Idealnya sih di print itu tuh ya. Tapi memang karena si halamannya banyak gitu, ada yang memang memungkinkan di print, ada yang enggak gitu. Tintanya pasti butuh banyak loh Pak. Kertasnya juga butuh banyak. Tinta, kertas. Di sekolah bisa digital sih, nggak boros kertas. Iya, kalau kalian punya tab atau iPad gitu, bisa dimasukin ke sana gitu ya, coret-coret di sana langsung gitu enakin. Kalau soalnya Bapak kalau printer gitu kan perlu beli tinta Bapak. Harus pakai tinta mahal. Tintanya cepat habis Pak. Iya, cuman di print berapa kali, terus nggak boleh kering lah, nggak boleh itulah, nggak boleh inilah. Ribet ya. Ribet. Jadi mending saat belajar buka modulnya, udah gitu dong. Nah minimal gitu. Kalau harus dicoret-coret mending di copy aja, diduplikat. Iya, bisa tuh pakai aplikasi apa yang kalau pakai Nitro PDF tuh, bisa coret-coret di sana. Pakai mouse atau pakai pen tablet gitu. Aku nggak ngerti Bapak tentang aplikasi laptop gitu. Lebih hafal ke aplikasi HP dibanding laptop. Iya, ya ambil aja yang menurut kalian lebih lebih nyaman. Nah itu ya. Ini Pogi kameranya ternyata mati dari tadi. Wah, mohon maaf. Kameranya nggak mati juga. Iya, sip. Lanjut lagi ya, penjumlah. Tadi kita udah bahas konsep,
pecahan gitu ya, membandingkan pecahan, kemudian mengubah pecahan campuran ini banyak pisan ya. Terus penyumbang pengurangan. Nah, sekarang yang terakhir adalah perkalian dan pembagian pecahan biasa. Oh, ini lebih gampang lagi malah. Kalau tadi penyumbang pengurangan itu fokus poinnya itu adalah harus disamain dulu si penyebutnya. Nah, kalau yang perkalian sama pembagian, ini kalian tidak perlu harus menyamakan dulu penyebutnya. Ya, kalau perkalian. Lebih simpel lagi. Oke, coba simulasiin yang kasus pertama nih, yang perkalian. 2/5 misalnya. 2/5 kali 4/5. Tinggal atas kali atas, bawah kali bawah, beres. Ini kaliin, jadinya 8/25, selesai. Gitu, kalau yang perkalian. Kalau yang pembagian sedikit ada manipulasinya, ada triknya dulu ya. 3/4 dibagi 2/3 nih. Nah, jadi harus ada yang dibalik ya, dibalik si pembaginya dibalik 2/3-nya. Jadi ini 3/4, tanda pembaginya berubah, si 2/3 dibalik jadi 3/2. Udah, kalau perkalian ini atas kali atas, bawah kali bawah, jadi 9/8, selesai. Nah, gampang ya. Kalau yang kasus ketiga, ya tinggal dijadiin 3/1 aja ya, kayak tadi. Yang ini 1/5 kali 1/3, 1/3 kali 3 ya, ini jadiin 3-nya itu per 1, mirip kayak tadi, atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau itu mah tinggal atasnya aja yang dikali kan. Bisa gitu ya, atasnya aja dikali gitu. Kalau pembagiannya gimana nih, misalnya nih, yang keempat lah, kasus keempat. 1/5 dibagi 3 misalkan. Nah, ini harus per 1 lagi tadi ya. Jadi dibalikin si 3-nya. 1/3 kali 1/5 kali 1/3 berarti ininya dibalik, si tanda pembagian berubah jadi perkalian, jadinya ini 1/15 gitu ya kalau misalkan yang pembagian triknya. Jadi yang perkalian pembagian 5 relatif lebih sederhana buat Pak Ugi ya, relatif lebih sederhana dibandingkan dengan yang penyumbang pengurangan tadi. Jadi ada beberapa proses yang harus dilakuin gitu ya. Udah, jadi materi yang pecahan biasa ini kalian nanti tinggal latihan atau hiburan sugronya ada di ada di Google Classroom aja. Pak Ogi udah rangkumin soal-soalnya. Sebenarnya sih idealnya kalian ngerjain semuanya gitu ya di modul T, tapi karena ya waktunya juga tidak seleluasa kalau belajar offline, jadinya Pak Ogi kirimin di Google Classroom nih ya. Silakan kalian buka Google Classroom-nya. Pak Ogi kasih linknya di sini. Ini langsung Pak Ogi post aja. Latihan bilangan pecahan biasa. Batas waktunya minggu aja lah ya. Hari Selasa. Ini tugasin ke semuanya. Linknya Pak Ogi kirim di kolom chat nih. Kalian tinggal buka. Di Classroom, Pak. Ya, di Classroom. Itu linknya Pak Ogi kirimin di kolom chat juga biar langsung direct ke sana. Ini sih soalnya Pak Ogi preview sedikit nih ya. Nah, ini ya. Jadi ada 10 soal. Kerjakan soal berikut pada buku tulis matematika ya. Di buku tulis matematika ngerjainnya. Kemudian udah selesai ngerjain, nanti fotoin dan kirimin ke Google Classroom yang itu lagi gitu ya. Paling lama jam berapa? Atau sekarang berarti sampai jam 9 dulu. Kita bahas satu persatu gitu ya. Kita coba kerja dari nomor 1 dulu sampai nomor berapa lah ya senyampainya gitu nanti. sebisanya? Sampai jam 9 ya. Sampai jam 9 pas. Nanti kita coba bahas satu persatu bareng-bareng. Nih ya soalnya Pogi munculin di... Sekarang, Pak. Ya, sekarang mulainya ya.
Ah, Aku nggak punya buku matematika khusus, Pak. Apa pakai buku campur aja semua pelajarin jadi satu. Soalnya ya gini, Pak. Pandemi kondisinya buku dikit. Masih ada sih, cuman nantilah. Iya, pakai yang buku SD aja dulu yang matematika, boleh dilanjutin. SD yang SD rata-rata buku aku penuh semua. Oh, udah penuh. Iya, pakai buku yang bekas pelajaran lain juga boleh. Tapi itu khusus buat matematika aja ya nantinya. Jadi jangan dicampur-campur kalau bisa, biar nggak pusing nanti nyari catatannya. Oke. Silakan boleh mulai ngerjain yang nomor 1 dulu. Yang udah selesai ngerjain nomor 1 aja ya. Maksudnya nomor 1 doang. Boleh langsung ketikin jawabannya di kolom chat. Sekarang Tapi- nomor 1 doang, Pak. Enggak, maksudnya tuh yang udah selesai ngerjain nomor 1. Ini kan ngerjainnya semuanya ya sampai 10. Nanti yang udah selesai nomor 1, silakan boleh ketikin jawabannya di kolom chat. Nanti kita bahas satu persatu. Tapi kalian ngerjainnya langsung semuanya. Tentukan hasil dari 1/3 tambah 3. Gampang ini mah ya. Tadi udah dibahas. Penyebutnya samain. Kali silang terus jumlahin ya. Jadi sekarang proses mengamalkannya. Tadi ilmunya udah kalian dapetin, kita amalkan ya biar nempel. Yang udah nomor 1 ketikin ya nanti ya di kolom chat. Yang udah gimana, Dik? Yang udah selesai nomor 1 ketikin di kolom chat. harus, Pak. Ya. Oh, Terus ya, ini izin. Hanif ya 1/12. Oke. Harus, Pak. Iya. Ih. Nanti biar Pogi tahu kalian udah sampai mana. Iya. Nanti bahas satu persatu ya. Kok ini sih? Oke, udah ada 2 orang yang jawab 1/12 sama 13/12. Oke, nanti Pak Ogi bahas setelah ini ya. Oke, sekarang udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, ada 6 orang yang jawab 1/12. Kita coba bahas ya. Nomor 1 dulu. Yang lain boleh simak atau nyalin yang ini juga bisa ya. Bentar. Nomor 1 ya. Satu per 3 tambah 3/4. 1/3 tambah 3/4. Oke, ini yang penyebutnya kita fokus di sini kan ya. Ini harus sama dulu ya, karena di sini beda. Berarti kita kaliin dulu mereka. Yang jadi 12 ya.
4 kali 1 berarti jadi 4, 3 kali 3 berarti jadi 9. Jumlahin, berarti jadi 13/12. Ini betul. Kalau misalkan mau jadi pecahan campuran juga boleh. Jadi 1, 12, ini 1 ya. 1/12. Jawaban nomor 1 ini ya. Silakan yang sudah nomor 2 boleh ketikin jawabannya di kolom chat. Iya, Dava, ada tugas di Google Classroom. Dicek Google Classroom-nya. Rizky, 10/24. Razin, 23/20. Oke, beda-beda nih ya. Udah 2 orang yang jawab nomor 2. Nomor 2 pengurangan ini sama juga, harus samain penyebutnya dulu ya. Arabi 23/10. Oh, beda-beda nih ya. Ada yang 2/24, ada yang per 30, ada yang per 10. Oke. Iya salah. Ada lagi yang udah jawab nomor 2? Husen 23/30. Sip. Oke, kita coba. Kevin juga sama ya, 23/30. Ini yang ngetik-ngetikin di kolom chat Pak Ogi ya. Nanti rekam ya siapa-siapa aja. Tentu ada balasannya ya, poinnya ada. Nomor 2 nih Pak Ogi kasih pembahasannya di sini. Jadi kalian sambil ngerjain aja ya. 7/6 dikurangi 2/5. Oke. Ini kaliin dulu karena beda penyebutnya ya. Berarti jadi 30. Kali silang, ini 35. 6 kali 2 berarti jadi 12 ya. Sehingga hasilnya adalah 23/30. Sip. Yang Rizky ya, salah nulis soal pantesan beda. Benerin, berarti terus yang Arabi juga benerin ya, bukan 23/10. Lanjut ke nomor 3, yang sudah selesai nomor 3 boleh ketikin di kolom chat ya jawabannya aja. Hanif 4/2/3. Oke. Wah, ini mah gampang ya, nomor 3 ini tricky ini mah. Husen sama juga. Kevin sama juga. Oh, langsung lah ya nomor 3 ini. Ada bilangan pecahan dijumlahin dengan bilangan bulat. Langsung tempelin aja angkanya ya. Kebetulan nih penjumlahan. Udah beres. 4/2/3. Sip. Nomor 4. Yang sudah boleh ketikin kolom komentar ya. Hanif 5/9/10. Oke. Kevin 14/3. Oke. Husen 5/9/10. Oh, sama kayak Razin ya.
Nomor 4 ini kalian boleh ubah dulu di mereka jadi pecahan biasa ya, boleh. Atau pakai penjumlahan pecahan campuran juga boleh, atau pakai trik yang lain juga silakan ya, bebas. Oke, 5 9 per 10 ya, ada yang beda tadi 14/3. Oke, coba bahas di sini ya. 3 2/5 tambah 2 1/2. Nah, kalau Pogi ubah dulu mereka ke pecahan campuran, pecahan biasa ya kalau di sini. Berarti yang 3 2/5 ini jadi ini 5, 15 tambah 2 berarti jadi 17 ya. Tambah ini ya 2, tetap 2 kali 2 2 kali 2 4 tambah 1 5. Terus ini kaliin dulu biar penyebutnya sama. Jadi 10. Kemudian kali silang 34 tambah 25. Hasilnya adalah 59. Nah, 59/10, atau boleh pecahan campurannya adalah ini 5, 10, ini 9. Boleh. Berarti yang Kevin nanti diedit ya jawabannya di benernya. Oh, yang nomor 4 kira masih 3. Iya. Yang 3 udah dari tadi. Yang 3 tadi jawabannya adalah 42/3 ya, atau 14/3 ya, betul. Sip, lanjut ke nomor 5 yang sudah. Boleh ketikin jawabannya di kolom komentar. Oke. Husen, 3/10 katanya. Nomor 5 ya. Oke, Hanif 7/40. Salah. Salah. 3/10 sama ya kayak Husen. Oke. Arabi 3/10. Oke. Ada lagi. Tiga 8 kali 4/5. Oh, kalau per Kevin juga sama ya 3/10. 3/4 kali ya 3/8 kali 4/5. Atas kali atas, bawah kali bawah. 12 ya di sini per 40. Ini disederhanain ya. Jadi semuanya dibagi 4. Ini bagi 4, yang ini juga bagi 4, berarti jadi 3/10. Sip. Jawabannya betul ya, 3/10. Lanjut lagi. Gampang ya. Bisa lah ini mah. Selesai. Bahkan sebelum deadline-nya ini mah ya. Jam 9 langsung selesai Pak ini mah. Nomor 6. Silakan boleh ketikin jawabannya di kolom komentar yang sudah. 4 kali 6/11. Wah, ini tinggal per 1 aja 4-nya ya. 4/1 kali 6/11. Kaliin aja atas bawah, selesai. Oke, di sini ada yang udah jawab 2/11. 2/11. Ya. Sama semua ya. Kita bahas di sini. Ini 6. 4 kali 6/11. Ini si 4-nya dijadiin per 1 dulu. 4 kali 6 jadi 24 per 1 kali 11 jadi 11. Atau bisa dijadiin pecahan campuran 2, ini yang 11 ya. 11 kali 2 kan 22. 22 tambah berapa jadi 24 tambah 2. Sip tuh. Sama ya. Lanjut. Nomor 7. Pembagian. Wah, cepet ya. Persen. 15/36.
Kalau pembagian ingat ya harus ada yang dibalik ya, ditukar tanda pembagiannya berubah jadi perkalian. 4/5-nya berubah jadi 5/4. Oh, salah katanya. 15/32 katanya. Oke. Oke, pagi nunggu dulu yang lain ya. Sampai semuanya dapat sampai 10. Pak, izin ke toilet. Ya. Arabi 15/32. Oke. Ini anak-anak kalau ada yang masih bingung langsung tanya ya. Pak, yang ini ulangin lagi. Boleh. Nanti pagi ulangin lagi biar biar semuanya paham gitu ya. Nggak ada yang mengganjal, ini masih bingung saya tapi malu gitu. Jangan ya, di kolom komentar aja kalau Bapak yang ini ulangin lagi, boleh, nggak akan mengurangi apa-apa. Baru ada 2 orang yang jawab ya, yang nomor 7, 3/8 dibagi 4/5. Nah, ini ada di modul ya, di modulnya halaman berapa ya? Gitu, coba lihat ya. Modul tuh halaman, oh ini nih, halaman 16 ya, halaman 17 deh, 17. Sana ada contoh soal pembahasannya. Oke, ini ada 1, 2, 3. Oh, Razin 12. Oh, salah katanya. 12/32. 12/32. Oke, kita coba bahas yang nomor 7 ya di sini. Tadi saya DC, Pak. Kenapa? Tadi saya keluar. Iya kali Pogi nggak ngeliat, tapi tadi emang ada yang beberapa yang keluar. Oke, ini kali kelempar. 3/8 dibagi 4/5 nih ya. Kalau yang pembagian ingat harus dibalik si pembaginya yang ini. 4/5-nya. Berarti jadi 3/8, ubah tanda pembagi jadi perkalian, ininya 5/4. Atas kali atas, bawah kali bawah. Ini 15/32. Sip. Nomor 8. Itu lagi lah terakhir yang boleh, yang udah selesai. Nomor 8 ada? Saya. 8 3/42 ya. Hausen 1/14. Oke. 3/42. Oke, Hanif 3/42, barusan Karim ya. 3/42 juga. Nomor 8. Kalau nomor 8 begitu di sini ya. 3/7 dibagi 6. Nah, ingat yang si 6 ini tulis nih pembagi persatunya biar mudah nantinya. Karena ini harus dibalikin ya posisinya. 6/1 ini jadinya 3/7 kali 1/6. Nah, jadi berubah perkalian di sana. Atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi ini 3/42. Atau disederhanain jadi dua-duanya dibagi 3 jadi 1/14 ya. Nah, gitu. Nah, sama aja sih, iya sama aja. Lebih mantap sih yang 1/14 ya. Lebih mantap yang 1/14. Jadi semakin sederhana semakin enjoy ya, semakin bagus. Maaf Pak, tadi live saya listrik jepret. Oh iya. Nanti yang bagi yang memang terlewat ada rekamannya ini ya, rekaman pembelajarannya. Kalian bisa nonton di Google Site, Pogi kirimin semua link rekaman ini tuh di sana gitu ya. Nanti Pogi akan posting dan update beberapa kali di sana. Nomor 9 sama nomor 10 ini kalian coba lanjutkan aja sendiri ya. Nomor 9 ini soalnya dan nomor 10 ini soalnya. Kalau misalkan nanti dikumpulin. Iya, nanti dikumpulin di Google Classroom lagi ya di sini. Jam berapa? Kenapa? Itu deadline-nya sampai jam berapa? Karena minggu kan. Deadline-nya masih lama sih sebenarnya, sampai 17 Agustus maksimal ya. Maksimal. Tapi kalau udah bisa selesai sekarang mah enak ya. Jadi nggak ada beban ya. Gitu. Itu tuh yang nomor 10 diapain Pak, dibagi? Nomor 10
Nah, coba dulu lah ya, cari sendiri dulu ya. Ini teh sebenarnya Ya, trik banget ya. A per B, ini A per 2B. Nanti ada triknya sendiri. Coba kamu coba cari-cari cari-cari tahu, dulu. cari-cari dulu, usahain dulu sendiri. Paling cari di modul. Kalau nggak Ya. ada cari modul satu lagi download. Gitu ya. Pasti Coba nggak akan jauh dulu. dari modul. Bapak ngasih soal pasti nggak akan jauh dari modul. Iya, Pak ini hiburan Sugro 6 ya. Iya, jadi tapi Pogi ringkas lagi gitu ya. Nggak semua soalnya di hiburan Sugro 6 ada di sana. Tapi di sini Pogi udah kirimin ya di Google Classroom tuh. Nah ini ya, latihan bilangan pecahan biasa. Jadi kalian buka Google Classroom-nya, di situ ada soal latihan bilangan pecahan biasa. Yang soal pertemuan keempat. Silakan langsung di-download aja, langsung kerjain di sana ya. Oke, gitu aja dari Pogi karena waktunya udah jam 9 sekarang. Tinggal 2 nomor lagi, silakan kalian explore aja sendiri cara pengerjaannya. Nanti kalau udah jangan lupa langsung fotoin dan kirimin ke Google Classroom. Terus nanti ingat yang namanya tadi 3 orang ya, Wisnu, kemudian Dava, dan satu lagi Kevin yang nggak salah. Nanti jam 14.30 ada TKD ya, langsung buka Google Classroom-nya, silakan langsung kerjain di sana. Gitu. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari Pogi. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dalam kondisi yang lebih baik dari hari ini. Silakan boleh live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Give you up. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Izin deh Bapak. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ogi.